Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan judul struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Perhatikan gambar di berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang pembiakan dalam botol yang ada di gambar ini? Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tumbuhan tertentu. Beberapa jenis jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Beberapa organ tumbuhan dimanfaatkan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada umumnya menggunakan tumbuhan biji, sedangkan perkembangan tumbuhan secara vegetatif dapat menggunakan batang, umbi, serta tunas pada akar dan daun. Kemajuan di bidang bioteknologi saat ini memungkinkan perkembangbiakan tanaman menggunakan metode kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah penumbuhan jaringan dari sel-sel hidup pada medium khusus secara in vitro. Hasil yang didapatkan dengan metode kultur jaringan lebih banyak dan hanya memerlukan waktu yang singkat. Jaringan yang akan diukur biasanya diambil dari jaringan muda yang berasal dari akar, batang, maupun daun. Mengapa kultur jaringan menggunakan jaringan yang masih muda? Jaringan apakah yang terdapat pada akar, batang, dan daun? Pada pertemuan ini, kita akan membahas jenis-jenis jaringan meristem dan permanen pada tumbuhan, organ vegetatif seperti akar, batang, dan daun pada tumbuhan, organ generatif seperti bunga, buah, dan biji pada tumbuhan, perbedaan anatomi antara tumbuhan monokotil dengan dikotil, serta sifat totipotensi dan kultur jaringan. Apakah itu jenis jaringan pada tumbuhan? Jaringan adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi, sel-sel tumbuhan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama akan berkumpul membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan terus bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Sedangkan sifat-sifatnya bisa kamu perhatikan di tayangan ini. Selanjutnya, meristem primer. Meristem primer, jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung akar, ujung batang. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Haberland, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokandium, dan meristem dasar.
Selanjutnya, protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Prokambium akan berdiferensiasi menjadi sistem jaringan pengangkut, sedangkan meristem basal akan berkembang menjadi parenkim. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang sudah berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik, contohnya kambium dan kambium gabus. Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium disebut juga kambium pembuluh. Kambium dapat ditemukan dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini menyebabkan batang bertambah besar. Aktivitas kambium ke arah dalam membentuk pembuluh kayu atau xilem, sedangkan ke arah luar membentuk pembuluh tapis atau floem. Pada fase pertumbuhan, aktivitas kambium ke arah dalam lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas kambium ke arah luar, sehingga kayu pada batang atau akar menjadi lebih tebal daripada kulit. Kambium gabus atau velogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung atau gabus. Kambium gabus terletak di antara epidermis batang akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk velem, sedangkan ke arah dalam akan membentuk veloderm. Lapisan gabus sangat sulit atau tidak dapat ditembus oleh air. Pada umumnya, sel-sel gabus merupakan sel mati, sementara itu veloderm terdiri atas sel-sel hidup. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat di ujung batang utama, ujung batang lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan permanen. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi, contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan, serta meristem interkalar merupakan daerah meristematik karena terputus dari daerah meristematik yang terisolasi di subapikal batang, kemudian berkembang menuju pangkal. Selanjutnya, sel membelah dan membentuk rangkaian sel yang sejajar sehingga disebut meristem busuk. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang yang menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar termasuk jaringan primer. Meristem lateral itu terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Kambium pembuluh berperan dalam penebalan batang dan akar, sedangkan kambium gabus berperan pembentukan lapisan pelindung epiderm gabus. Penebalan kayu pada batang
Akibat aktivitas kambing pembuluh menyebabkan epidermis pecah. Jaringan pembuluh kemudian mengambil alih fungsi epidermis. Gabus terbentuk dari sel-sel mati. Berbentuk pipih tanpa ruang antar sel. Sel-sel tersebut dibatasi oleh lapisan bahan berlemak yang disebut suberi. Pada batang gabus muncul pada sel-sel korteks terluar, sedangkan pada akar umumnya gabus dibentuk di dalam vesikel. Pada gabus terdapat sekumpulan sel yang memiliki ruang antar sel yang disebut lentisel. Lentisel berfungsi sebagai jalur pertukaran udara atau oksigen untuk kebutuhan jaringan hidup yang terletak di dalamnya. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun yang sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen mempunyai ciri-ciri tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Terkadang sel-selnya telah mati, terdapat ruang antar sel. Berdasarkan tipe penyusunnya, jaringan permanen dapat dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana berupa jaringan homogen yang terdiri atas satu tipe sel, contohnya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan kompleks merupakan jaringan heterogen yang terdiri atas dua tipe sel autologis, contohnya xilem, floem, dan epidermis. Berdasarkan fungsinya, jaringan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung atau epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang berkaitan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri-ciri jaringan epidermis umumnya terdiri atas satu lapisan sel, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Bentuk sel bervariasi, contohnya berbentuk tabular pada helaian daun dikotil, bentuk memanjang pada sel epidermis helaian daun monokotil, dan berbentuk heksagonal pada helaian daun aloe cristata. Sel-sel memiliki banyak vakuola dan kloroplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Pada biji di laut, tumbuhan dikotil memiliki dinding yang sangat tebal. Dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, dinding sel epidermis memiliki kutikula yang tebal di permukaan. Di permukaan kutikula terdapat endapan lilin sehingga menyebabkan daun dan buah kelihatan berkilat. Lapisan lilin sangat penting untuk menjaga kelembapan permukaan organ. Sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan yang disebut derivat epidermis, misalnya stomata. Nah, stomata itu terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi
adalah celah atau lubang pori yang diapit oleh sel penjaga. Atau penutup. Sel penjaga biasanya berbentuk ginjal pada tumbuhan dikotil dan bentuk halter pada tumbuhan monokotil. Sel penjaga yang terletak sangat tinggi lebih rendah dan lebih tinggi terhadap permukaan epidermis. Sel penjaga dikelilingi oleh sel-sel tetangga. Sel-sel tetangga memiliki bentuk yang sama tetapi berbeda dengan epidermis lain. Sel tetangga berperan sebagai sensor perubahan osmosis yang akan menyebabkan sel penjaga bergerak mengatur lebar celah stomata. Pada umumnya, stomata lebih banyak terdapat pada epidermis bagian bawah daun daripada epidermis sebelah atas daun. Beberapa jenis tumbuhan tidak memiliki stomata di bagian atas. Pada tumbuhan dikotil dengan susunan pertulangan seperti jala, stomata terletak tersebar tidak beraturan. Pada tumbuhan monokotil dengan susunan pertulangan daun paralel, stomata tersusun dalam deret longitudinal. Peran stomata adalah sebagai jalan masuk dan keluarnya CO2 dan O2 pada proses respirasi maupun fotosintesis serta jalur penguapan air atau transpirasi. Stomata akan terbuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Membuka dan menutupnya stomata disebabkan oleh perubahan tekanan turgor akibat penambahan dan pengurangan ion kalium serta reversibel oleh sel penjaga. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata adalah stomata membuka ketika sel-sel penjaga secara aktif mengakumulasi ion kalium dari sel-sel tetangga di sekitarnya. Akumulasi kalium akan menurunkan potensial air sel sehingga air masuk melalui osmosis dan sel penjaga membengkak atau turbin. Stomata menutup ketika sel-sel penjaga mengeluarkan ion kalium. Hal ini akan meningkatkan potensial air selnya dan menyebabkan sel penjaga kehilangan air melalui peristiwa osmosis sehingga sel penjaga menjadi lembek dan mengerut. Kemudian modifikasi jaringan epidermis berikutnya adalah trikoma atau rambut-rambut. Trikoma adalah rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Trikoma terdapat pada hampir seluruh organ tumbuhan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya mengurangi penguapan, meneruskan rangsang, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, membantu penyebaran biji, membantu penyebaran bunga, membantu perkecambahan biji, membantu perambatan bagi tumbuhan yang merambat, serta membantu penyerapan air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Berdasarkan ada tidaknya fungsi sekretori, trikoma terbagi menjadi dua, yaitu trikoma non-glanduler atau tidak menghasilkan sekret dan trikoma glanduler menghasilkan sekret. Trikoma non-glanduler bisa berupa rambut bersel banyak, contohnya daun alpukat dan mulai, rambut sisik berbentuk pipi dan bersel banyak, contohnya daun durian, rambut bercabang dan bersel banyak, contoh pada daun waru, rambut akar yang merupakan perpanjangan sel epidermis yang tegak lurus dengan permukaan akar. Kemudian trikoma glanduler dapat berupa trikoma hidatoda, terdiri atas sel tangkai dan sel kepala berbentuk lonjong mengeluarkan larutan, encer, asam organik, anorganik. Contohnya adalah hidatoda pada daun muda dan batang cicar arientinum. Kemudian trikoma sekresi garam berbentuk rambut seperti gelembung, terdiri atas sebuah sel kelenjar yang besar di ujung tangkai yang menyempit. Garam disekresikan oleh sitoplasma ke dalam vakula basal. Sel sekresi menjadi kering sejalan dengan umur daun, sehingga garam tertinggal di permukaan daun.
Contohnya pada daun Limonium sp, Tomarac sp, dan Avicennia sp. Kemudian Trichoma sekresi nektar itu berbentuk rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental, mengeluarkan madu ke permukaan sel, contohnya pada kelopak bunga Albotylon sp, Lonicera japonica, dan Trophaeolum majus. Ada lagi yang terakhir, rambut sengat. Terdiri atas sel tunggal yang panjang dengan pangkal berbentuk kantong dengan ujung runcing bersih. Zat beracun penyebab rasa pedih. Contoh rambut sengat terdapat pada tumbuhan Urtica terok.